Suasana di ruang redaksi Nusa Harian mendadak tegang. Semua mata tertuju pada layar televisi yang menampilkan berita utama, Ahok diduga terlibat jaringan oplosan BBM. Gambar wajah mantan gubernur Jakarta itu terpampang jelas, disertai potongan video rekaman seorang pria berjas hitam yang berbicara dengan suara terdistorsi, mengklaim bahwa Ahok memiliki keterkaitan dengan mafia BBM ilegal yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Di luar gedung kantor, demonstrasi kecil mulai berkumpul, sebagian menuntut investigasi tuntas, sementara yang lain membela Ahok sebagai korban fitnah. Di sebuah ruangan apartemen yang remang-remang, Ahok menatap layar ponselnya dengan raut wajah tegang. Sejak tadi malam, ia dihujani telepon dari berbagai pihak, rekan bisnis, kolega politik, hingga wartawan yang terus mengejar konfirmasi. Ini gila, gumamnya seraya membanting ponsel ke atas meja. Ia tahu betul betapa kotornya dunia politik, tapi tak pernah menyangka akan menjadi target dalam permainan sekeji ini. Tak ada bukti, tak ada investigasi resmi, hanya tuduhan yang dilempar ke publik seperti api yang siap membakar abis reputasinya. Sementara itu, di sebuah kafe di sudut Jakarta, Rama mengamati berita itu dengan penuh minat. Sebagai jurnalis investigasi yang sudah lama mengendus bau busuk di sektor energi, ia tahu ini bukan sekadar skandal biasa. Ini adalah permainan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Siapa yang sedang dimainkan di sini? Gumamnya pelan. Tak butuh waktu lama sebelum ia menerima pesan dari nomor tak dikenal, ini baru permulaan. Jika kau ingin kebenaran, temui aku di tempat biasa. Jantungnya berdegup cepat, sudah lama ia tidak menerima pesan semacam ini. Di gedung DPR, ketegangan pun memuncak. Para anggota parlemen dari berbagai partai mulai berspekulasi. Ada yang percaya ini hanya serangan politik terhadap Ahok, ada juga yang melihat ini sebagai tanda pergeseran kekuatan dalam pemerintahan. Beberapa fraksi diam-diam mengadakan pertemuan tertutup, mencari tahu siapa dalang di balik isu ini. Di sisi lain, Prabowo Subianto, yang sejak beberapa waktu lalu mulai bersih-bersih di tubuh pemerintahan, mengamati situasi ini dengan tatapan tajam. Ia bukan orang yang mudah percaya pada skandal yang tiba-tiba meledak seperti ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Di luar sana, media sosial sudah seperti medan perang. Tagar-tagar tangkap Ahok dan tagar Save Ahok bersaing menjadi trending topik. Para pendukung dan pembenci Ahok saling beradu argumen, sementara akun-akun anonim mulai menyebarkan narasi liar. Beberapa analis politik diundang ke acara talk show, mencoba memetakan situasi. Namun, semakin banyak teori yang beredar, semakin kabur pula garis antara fakta dan rekayasa. Semua orang mencari kebenaran, tetapi tak ada yang tahu siapa yang benar-benar mengendalikannya. Sore harinya, Ahok akhirnya menggelar konferensi pers. Dengan wajah tegang namun tetap tegas, ia menyangkal segala tuduhan. Ini adalah fitnah. Saya tidak pernah terlibat dalam praktik kotor seperti itu, katanya, suaranya sedikit bergetar. Namun, sorotan kamera dan tatapan tajam para wartawan seolah menelanjangi dirinya. Ia tahu, dalam politik, persepsi bisa lebih berbahaya daripada kebenaran. Dan saat ini, persepsi publik sudah mulai terbentuk, entah ia bersalah atau tidak, namanya sudah tercoreng. Sementara itu, Rama tiba di sebuah parkiran sepi di pinggiran kota. Di sana, seorang pria bertopi hitam sudah menunggunya. Kau tahu ini bukan sekadar tentang Ahok, kan? Suara pria itu serak, penuh kewaspadaan. Ini lebih dalam dari yang kau kira. Dan kalau kau terus menggali, kau mungkin akan menemukan sesuatu yang tak seharusnya kau ketahui. Rama menelan ludah. Ia pernah berada di situasi berbahaya sebelumnya, tapi kali ini, firasatnya mengatakan bahwa ia sedang menginjak wilayah yang lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Di balik semua kekacauan ini, satu hal menjadi jelas, ini bukan sekadar kasus oplosan BBM. Ini adalah bagian dari pertarungan kekuatan yang lebih besar. Ahok mungkin hanya pion dalam permainan ini, atau mungkin juga dia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Sementara itu,
Prabowo masih mengamati dari kejauhan, dan Rama. Ia baru saja mengambil langkah pertama menuju sebuah kebenaran yang bisa mengguncang negeri ini. Malam itu, Rama duduk di dalam mobilnya, memandangi amplop coklat yang baru saja diserahkan oleh pria bertopi hitam. Tangannya sedikit gemetar saat membuka isinya. Beberapa lembar dokumen, sebuah flash drive, dan selembar catatan dengan tulisan tangan yang hanya berbunyi, "Awal dari semua ini ada di Pertamina." Rama mengernyit. Pertamina. Apakah ini berarti ada keterlibatan perusahaan energi terbesar negeri ini dalam kasus oplosan BBM yang menyeret Ahok? Ia segera memasukkan flash drive ke laptopnya, dan apa yang ia lihat membuat dadanya berdegup lebih cepat. Di layar, muncul rekaman CCTV dari sebuah gudang di pinggiran kota. Terlihat beberapa truk tangki BBM berhenti di sana, lalu beberapa pria bertopeng sibuk melakukan sesuatu di sekitar tangki-tangki itu. Rekaman lain menunjukkan daftar transaksi keuangan mencurigakan, dengan jumlah fantastis yang mengalir ke rekening-rekening luar negeri. Salah satu nama yang muncul di dokumen itu membuat Rama terpaku, seorang pejabat tinggi di sektor energi yang punya hubungan dekat dengan beberapa petinggi politik. Ini bukan sekadar kasus oplosan biasa. Ini adalah jaringan yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Di tempat lain, Ahok tengah duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh beberapa penasihatnya. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya tetap tajam. "Aku ingin tahu siapa yang ada di balik ini semua," katanya, suaranya penuh emosi. Seorang stafnya membuka ponsel dan menunjukkan serangkaian unggahan anonim di media sosial yang semakin liar, mengaitkan namanya dengan mafia BBM, bahkan menuduhnya memiliki jaringan gelap yang terhubung dengan bisnis ilegal di luar negeri. "Ini bukan serangan biasa. Ini sudah dirancang sejak lama," gumamnya. Ahok tahu, jika ia tak segera bertindak, namanya bisa benar-benar hancur sebelum ia sempat membuktikan apapun. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh layar komputer, seorang pria berjubah hitam duduk tenang, mengamati perkembangan berita tentang Ahok. Ia tersenyum tipis, lalu mengetik sesuatu di keyboardnya. Sebuah pesan terenkripsi dikirim ke seseorang di dalam pemerintahan. Skenario berjalan sesuai rencana. Pastikan Prabowo tetap sibuk dengan pembersihannya, agar dia tidak ikut campur. Pria itu lalu mengambil secangkir kopi, menyesapnya perlahan. Bagi kebanyakan orang, ini adalah skandal politik biasa. Tapi bagi mereka yang berada di balik layar, ini adalah permainan catur tingkat tinggi. Di gedung Kementerian Pertahanan, Prabowo duduk diam di kursinya, mendengarkan laporan dari seorang ajudannya. "Pak, kami menemukan indikasi bahwa kasus ini bukan hanya tentang Ahok. Ada pola transaksi gelap yang melibatkan beberapa pihak di pemerintahan sendiri," ujar ajudannya dengan nada serius. Prabowo menghela napas panjang. Ia sudah lama menduga ada sesuatu yang salah di sektor energi, tapi ia tak menyangka masalah ini akan meledak secepat ini. "Pastikan tim kita bergerak diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu sebelum kita mengerti siapa lawan kita sebenarnya," perintahnya. Rama, yang kini merasa semakin dalam masuk ke dalam jebakan berbahaya, memutuskan untuk menemui seseorang yang bisa membantunya. Ia pergi ke sebuah rumah tua di daerah Menteng, mengetuk pintu dengan pola tertentu. Seorang pria tua dengan rambut putih membuka pintu dan menatapnya tajam. "Kau akhirnya datang juga," katanya dengan suara dalam. Rama masuk, dan pria itu langsung menyerahkan selembar kertas dengan beberapa nama di atasnya. "Jika kau ingin tahu siapa yang menarik tali di balik skandal ini, mulailah dari orang-orang ini," katanya. Mata Rama membesar saat membaca nama-nama itu. Beberapa di antaranya adalah tokoh politik besar yang selama ini dianggap bersih. Di luar sana, dunia semakin kacau. Demonstrasi mulai membesar, tekanan terhadap Ahok makin kuat, sementara Prabowo mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang mencoba mengalihkan perhatiannya. Namun, di antara semua kekacauan ini, satu hal pasti, permainan ini baru saja dimulai, dan Rama kini berada tepat di tengah-tengah badai yang bisa menggulung siapa saja yang terlalu dalam menyelidikinya.
Di sebuah ruang rapat tertutup di Kementerian Pertahanan, Prabowo duduk dengan tangan terlipat di depan dada. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi, tapi matanya tajam mengamati laporan yang baru saja diletakkan di meja oleh salah satu ajudannya. "Jadi, ini lebih dari sekadar kasus Ahok?" tanyanya dengan suara berat. Sang ajudan mengangguk pelan. "Ada indikasi bahwa skandal oplosan BBM ini hanya bagian kecil dari permainan yang lebih besar, Pak. Kami menemukan keterlibatan beberapa pejabat tinggi, termasuk mereka yang saat ini masih menjabat di pemerintahan." Prabowo menarik napas dalam. Ia sudah lama menduga ada yang tidak beres dalam tubuh pemerintahan, tapi kali ini, situasinya lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. "Siapa saja yang terlibat?" tanyanya. Matanya menyipit. Ajudannya ragu sejenak sebelum menyebutkan beberapa nama. Beberapa di antaranya adalah tokoh besar, bahkan orang-orang yang selama ini dikenal sebagai sekutu politiknya. Prabowo menatap kosong ke depan. Ini bukan hanya soal Ahok, ini adalah pertarungan untuk merebut kendali kekuasaan di level tertinggi. Di luar sana, berita tentang skandal oplosan BBM semakin liar. Media terus menggali informasi, sementara opini publik terpecah antara mendukung Ahok atau mempercayai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun, satu hal yang membuat situasi semakin panas adalah gelombang pengunduran diri anggota DPR dari PDIP. Dalam 2 hari terakhir, lebih dari 10 anggota legislatif secara mendadak menyerahkan surat pengunduran diri mereka tanpa alasan yang jelas. Hal ini memicu spekulasi besar, apakah mereka dipaksa mundur, atau ada ancaman yang lebih besar di balik semua ini. Di sisi lain, Ahok semakin terpojok. Ia tahu betul bahwa tanpa tindakan cepat, namanya akan tenggelam dalam pusaran fitnah ini. "Saya butuh akses ke orang-orang yang bisa membantu saya membongkar ini semua," katanya kepada salah satu orang kepercayaannya. Orang itu mengangguk dan menyerahkan sebuah nomor telepon. "Ada seseorang yang bisa memberi Anda petunjuk. Dia bekerja di dalam sistem, tapi tidak setuju dengan apa yang sedang terjadi." Ahok menatap nomor itu dengan penuh pertimbangan. Jika ini jebakan, maka semuanya bisa berakhir dalam sekejap. Tapi jika benar, ini mungkin satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu, Prabowo mulai menggerakkan langkahnya. Dengan alasan penertiban internal, ia menginstruksikan timnya untuk mengaudit dan menyelidiki sektor energi, termasuk Pertamina dan beberapa perusahaan swasta yang diduga terlibat. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang merasa aman di balik perlindungan politik. Seorang menteri bahkan dikabarkan panik setelah mendengar bahwa tim investigasi Prabowo telah mengantongi dokumen rahasia yang bisa menyeret banyak nama ke dalam skandal ini. Di dalam ruangannya, Rama menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. Informasi yang ia dapatkan dari pria tua di Menteng semakin menguatkan dugaan bahwa kasus ini bukan sekadar soal BBM ilegal. Ada jaringan yang jauh lebih dalam, yang menghubungkan mafia energi, politisi, dan bahkan aparat keamanan. Jika Prabowo benar-benar membersihkan ini, dia akan menghadapi perlawanan besar, pikirnya. Ia tahu, dalam dunia politik, mereka yang berani melawan sistem seringkali menjadi target utama. Di balik layar, pihak-pihak yang merasa terancam mulai mengambil langkah. Beberapa media mulai menggiring opini bahwa langkah Prabowo adalah bagian dari ambisinya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Beberapa analis politik bahkan mulai menyebarkan narasi bahwa Prabowo sedang menyiapkan kudeta politik secara halus. Tapi Prabowo bukan orang bodoh. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Saat ini, ia memilih untuk bergerak dalam senyap, mengumpulkan kekuatan sebelum melakukan langkah berikutnya. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap, seorang pria misterius berbicara di telepon. Prabowo mulai bergerak. "Kita harus mempercepat rencana kita. Jika tidak, dia akan menghancurkan segalanya." Suara di seberang hanya menjawab singkat, "Mengerti. Kita akan buat dia sibuk dengan sesuatu yang lebih besar." Panggilan terputus. Permainan baru saja dimulai, dan taruhannya bukan hanya 1 atau 2 nama, tapi masa depan kekuasaan di negeri ini.
Gedung DPR RI dipenuhi kegaduhan. Dalam waktu kurang dari seminggu, hampir 20 anggota legislatif dari PDIP mengajukan surat pengunduran diri secara misterius. Tidak ada pernyataan resmi yang menjelaskan alasan mereka mundur, hanya jawaban diplomatis yang terdengar seperti naskah yang telah disiapkan sebelumnya. "Ini keputusan pribadi," kata salah satu anggota yang menghindari sorotan kamera. Namun, publik tidak mudah percaya. Isu mulai beredar bahwa mereka dipaksa mundur untuk melindungi seseorang atau sesuatu yang lebih besar dari sekadar skandal BBM. Di ruangan rapat fraksi PDIP, suasana tegang. Beberapa anggota senior berbicara dengan nada tinggi, menuntut jawaban dari pimpinan partai. "Kita kehilangan terlalu banyak orang dalam waktu singkat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" seru seorang anggota yang terlihat frustrasi. Namun, ketua fraksi hanya menghela napas panjang, matanya kosong menatap meja. "Kadang, mundur adalah cara terbaik untuk menyelamatkan yang tersisa," katanya pelan. Jawaban itu hanya menambah ketegangan. Ada sesuatu yang sedang terjadi di belakang layar, sesuatu yang bahkan para anggota senior pun tidak berani membicarakannya secara terbuka. Di tempat lain, Rama duduk di depan layar laptopnya, membaca ulang daftar nama yang diberikan oleh pria tua di Menteng. Ia mulai memperhatikan pola, sebagian besar dari mereka yang mengundurkan diri memiliki rekam jejak dalam kebijakan energi atau pernah terlibat dalam proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan Pertamina. "Mereka bukan mundur karena tekanan biasa," gumamnya. "Mereka sedang melindungi seseorang atau sesuatu." Ia menghubungi sumbernya di dalam DPR, seorang staf ahli yang selama ini sering membocorkan informasi kepadanya. "Ada yang sedang dikorbankan di sini," kata suara di seberang telepon. "Dan aku rasa mereka memilih menyelamatkan kepentingan lebih besar daripada mempertahankan jabatan." Sementara itu, Prabowo mengamati situasi dengan diam. Dari kantornya di Kementerian Pertahanan, ia menerima laporan terbaru dari tim intelijennya. "Pak, ada kemungkinan pengunduran diri ini bukan sekadar manuver politik, tapi juga bentuk perlindungan diri. Beberapa dari mereka tahu bahwa investigasi kita akan segera mencapai tahap krusial." Prabowo mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, berpikir keras. "Jika mereka mundur sebelum kita menemukan bukti yang cukup, kita kehilangan peluang untuk menekan mereka," katanya. "Kita butuh cara lain." Ahok, di sisi lain, mulai melihat pola yang menguntungkannya. Dengan mundurnya beberapa anggota DPR, perhatian publik mulai terpecah. Kini, sorotan tidak hanya tertuju pada dirinya, tetapi juga pada kepanikan di tubuh PDIP. "Ini bisa jadi kesempatan," katanya kepada orang kepercayaannya. "Jika aku bisa membuktikan bahwa ini lebih besar dari sekadar diriku, mungkin aku bisa membalikkan keadaan." Ia segera menghubungi seorang kenalan lama yang masih memiliki akses ke jaringan dalam pemerintahan. "Aku butuh informasi tentang siapa yang mengendalikan ini semua," katanya dengan nada mendesak. Di luar, suasana politik semakin panas. Demonstrasi mulai pecah di berbagai kota. Sebagian menuntut transparansi dalam skandal BBM, sementara yang lain meneriakkan dugaan adanya konspirasi untuk menjatuhkan PDIP menjelang pemilu. Media mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, apakah ini benar-benar tentang Ahok, atau ada skenario yang lebih besar sedang dimainkan. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari sorotan publik, sekelompok orang berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia. Seorang pria berbicara dengan suara dingin, "Kita harus memastikan tidak ada yang bisa menghubungkan ini dengan operasi utama kita." Salah satu orang di meja itu bertanya dengan ragu, "Bagaimana dengan Prabowo?" Dia mulai menggali lebih dalam. Pria itu tersenyum tipis. "Biarkan dia sibuk. Kita punya kejutan lain untuknya. Permainan belum selesai. Justru, ini baru permulaan." Malam itu, hujan mengguyur Jakarta dengan deras, seolah menutupi kegelisahan yang melanda kota. Di dalam sebuah ruangan gelap di Menteng, Rama duduk berhadapan dengan pria tua yang sebelumnya memberinya daftar nama. Secangkir teh hangat di atas meja mengepul,
tapi tak ada seorang pun yang berniat menyentuhnya. Aku sudah memeriksa semua nama ini, kata Rama dengan suara rendah. Sebagian besar dari mereka punya hubungan dengan proyek-proyek energi strategis, tapi ada satu nama yang mencurigakan. Nama yang tidak pernah muncul di permukaan, tapi ada di balik setiap keputusan besar. Pria tua itu tersenyum samar. Kau mulai melihat polanya, nak, katanya. Seseorang sedang menarik tali di belakang layar, memastikan bahwa skandal ini meledak pada saat yang tepat. Ahok hanya umpan. Target sebenarnya lebih besar dari itu. Rama merasakan bulu kuduknya meremang. Jika pria ini benar, maka ada kekuatan besar yang sedang beroperasi di balik semua kekacauan ini, sesuatu yang lebih dari sekadar pertarungan politik biasa. Sementara itu, di markas Kementerian Pertahanan, Prabowo menatap peta besar yang terpampang di dinding kantornya. Ia telah menghubungi beberapa orang kepercayaannya dalam militer dan intelijen untuk menggali lebih dalam tentang pengunduran diri massal anggota DPR. Pak, kami menemukan pola aneh, kata salah satu perwira yang berdiri di dekatnya. Sebagian besar yang mengundurkan diri memiliki keterkaitan dengan satu kelompok bisnis tertentu. Mereka bukan hanya anggota DPR, mereka juga pemegang saham di perusahaan-perusahaan energi besar. Prabowo mengernyit, jika ini benar, maka skandal ini bukan hanya soal politik, tapi juga perebutan kendali ekonomi nasional. Di tempat lain, Ahok menerima panggilan yang sudah lama ia tunggu. Kau tahu siapa yang menjebakku? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Suara di seberang telepon terdengar waspada. Bukan hanya satu orang, ini adalah jaringan yang lebih besar dari yang kau kira. Mereka menggunakan namamu untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan segera meledak jika tidak dihentikan. Ahok mengepalkan tangannya. Aku butuh bukti. Beri aku sesuatu yang bisa menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Di luar, situasi semakin panas. Gelombang demonstrasi meluas, tidak hanya menuntut kejelasan skandal BBM, tetapi juga meminta transparansi dalam pengunduran diri massal di DPR. Media mulai menggali lebih dalam, dan satu persatu hubungan tersembunyi mulai terungkap. Beberapa nama yang sebelumnya tak tersentuh kini mulai disebut-sebut dalam laporan investigasi. Ada sesuatu yang lebih besar yang mendidih di bawah permukaan, sesuatu yang siap meledak kapan saja. Namun, di sebuah villa mewah di puncak, sekelompok orang berkumpul dalam sebuah pertemuan tertutup. Salah satu dari mereka, pria dengan setelan mahal dan wajah tanpa ekspresi, menyalakan cerutunya sebelum berbicara. Prabowo mulai mencium sesuatu, katanya pelan. Dan Ahok belum cukup hancur untuk membuat kita merasa aman. Seorang pria lain, lebih tua dan terlihat lebih berpengaruh, mengangguk. Kita harus membuat mereka sibuk. Pastikan ada sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari inti permasalahan ini. Malam itu, sebuah bom kecil meledak di dekat kantor KPK. Tidak ada korban jiwa, tetapi cukup untuk membuat kepanikan merebak di ibu kota. Keesokan harinya, berita utama berubah drastis. Semua orang berbicara tentang ancaman terhadap lembaga anti korupsi, dan skandal BBM perlahan-lahan mulai bergeser dari perhatian publik. Di balik layar, mereka yang mengendalikan permainan tersenyum puas. Tapi mereka lupa satu hal, Prabowo, Ahok, dan Rama tidak akan berhenti. Justru, mereka baru saja menemukan alasan untuk menggali lebih dalam. Jakarta masih bergetar akibat ledakan di dekat kantor KPK. Asap dari sisa ledakan sudah lama hilang, tetapi ketakutan yang ditinggalkan masih terasa di udara. Berbagai spekulasi beredar, apakah ini bentuk peringatan bagi para penyelidik, ataukah hanya pengalihan isu dari sesuatu yang lebih besar? Rama tahu jawabannya. Ia sudah terlalu lama berada di dalam permainan ini untuk percaya bahwa semua ini terjadi secara kebetulan. Di ruangannya yang gelap, ia kembali memutar rekaman dari flash drive yang diterimanya. Satu video menarik perhatiannya, seorang pria bertubuh besar berbicara dengan seseorang yang wajahnya tidak terlihat. Pastikan Prabowo sibuk dengan masalah internalnya. Jika dia terus menggali,
kita akan kehilangan kendali." Suara dalam video itu terdengar jelas. Rama menekan jeda. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini adalah bukti bahwa ada skenario yang sengaja dirancang untuk menjatuhkan lawan-lawan politik tertentu, dan Prabowo berada di daftar utama mereka. Di Kementerian Pertahanan, Prabowo mengumpulkan orang-orang kepercayaannya. "Ledakan itu bukan kebetulan," katanya dengan suara datar. "Mereka ingin kita mengalihkan fokus dari penyelidikan kita." Salah satu perwira yang duduk di seberang meja mengangguk. "Kami sudah menelusuri beberapa nama yang terkait dengan pengunduran diri di DPR. Sepertinya mereka bukan sekadar melindungi diri, tetapi juga sedang mengamankan aset mereka sebelum badai datang." Prabowo mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita buat badai itu datang lebih cepat." Sementara itu, Ahok mulai merasakan tekanan semakin besar. Ia sudah cukup lama berada dalam politik untuk memahami bahwa dirinya sedang dijadikan kambing hitam dalam skandal ini. Tapi ia tidak akan diam. "Aku ingin bertemu dengan seseorang yang bisa membantuku membersihkan namaku," katanya kepada orang kepercayaannya. Dalam hitungan jam, ia sudah duduk berhadapan dengan seorang mantan petinggi intelijen yang dulu dikenal sebagai orang yang memiliki banyak informasi gelap. "Aku tidak datang untuk meminta belas kasihan," kata Ahok dingin. "Aku datang untuk mencari kebenaran." Di tempat lain, di sebuah gedung tinggi di pusat kota, sekelompok elit bisnis dan politik mengadakan pertemuan tertutup. Seorang pria tua dengan rambut putih yang rapi berbicara dengan nada rendah namun tajam. Prabowo semakin berbahaya. Jika dia terus menggali, dia akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui publik. Salah satu pengusaha yang duduk di ujung meja menyesap anggurnya perlahan sebelum bertanya, "Dan Ahok?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Ahok sudah kehilangan kendali. Tapi biarkan dia tetap di permainan. Kadang-kadang, seseorang yang terpojok bisa menjadi alat yang berguna." Di layar-layar televisi, berita terus menampilkan spekulasi demi spekulasi. Isu bom KPK mulai mendominasi perbincangan publik, membuat skandal BBM perlahan menghilang dari sorotan. Tapi bagi mereka yang memahami permainan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Rama menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, "Jika kau ingin tahu siapa dalangnya, cari dokumen merah hitam." Itu adalah kunci dari semuanya. Malam semakin larut, tetapi permainan baru saja dimulai. Di balik layar, kekuatan-kekuatan besar sedang bersiap untuk langkah berikutnya. Namun mereka lupa satu hal, baik Prabowo, Ahok, maupun Rama, tidak akan tinggal diam. Mereka tahu bahwa di balik kabut yang semakin tebal, ada api yang siap membakar segalanya. Hujan turun deras di Jakarta malam itu, seolah menambah ketegangan yang semakin memuncak. Rama duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan napas tertahan. Pesan misterius yang ia terima, "Cari dokumen merah hitam," terus terngiang di kepalanya. Ia membuka folder-folder tersembunyi yang berisi data investigasinya selama beberapa minggu terakhir. Tidak ada dokumen dengan nama itu, tetapi ada satu laporan lama yang menarik perhatiannya, serangkaian transaksi mencurigakan antara beberapa perusahaan energi besar dan sejumlah pejabat pemerintahan. Salah satu tanda tangan dalam dokumen itu membuatnya tercekat. Itu adalah tanda tangan seorang menteri yang selama ini dikenal bersih. Sementara itu, di Kementerian Pertahanan, Prabowo menerima laporan terbaru dari timnya. "Pak, ada perkembangan baru. Kami menemukan indikasi bahwa dokumen merah hitam sebenarnya adalah kode untuk serangkaian perjanjian rahasia yang mengatur distribusi sumber daya energi nasional. Ini bukan hanya soal skandal BBM oplosan, ini tentang kendali penuh atas energi negara." Prabowo mengernyit, tangannya mengepal di atas meja. "Siapa yang berada di balik semua ini?" tanya Prabowo. Salah satu analis intelijen menggeser sebuah dokumen ke arahnya. Prabowo menatap nama yang tertera di sana dan matanya menyipit tajam. Di tempat lain, Ahok akhirnya berhasil menemui mantan petinggi intelijen yang dijanjikan. Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara, "Kau sedang dikepung, Ahok."
Mereka ingin memastikan kau tidak punya jalan keluar. Ahok menghela napas dalam, berusaha menahan amarahnya. Aku butuh bukti bahwa ini bukan hanya soal aku. Aku butuh sesuatu yang bisa menyeret mereka yang sebenarnya bertanggung jawab. Pria itu tersenyum samar sebelum meletakkan sebuah flash drive di meja. Di dalamnya ada sebagian isi dari dokumen merah hitam. Tapi hati-hati, Ahok, setelah kau membuka ini, tak akan ada jalan untuk kembali. Di dalam sebuah kantor mewah di bilangan SCBD, seorang pria berbicara di telepon dengan nada tenang. Rama mulai mencium sesuatu, katanya. Dan Prabowo juga semakin dekat. Kita harus bergerak lebih cepat. Suara di seberang terdengar dingin. Buat Prabowo sibuk, buat Ahok tak bisa bergerak. Dan pastikan Rama tak punya cukup waktu untuk menemukan dokumen lengkapnya. Pria itu tersenyum tipis. Sudah diatur. Dalam waktu 24 jam, kita akan membuat gempa politik yang cukup besar untuk mengalihkan perhatian semua orang. Keesokan harinya, Jakarta dikejutkan dengan berita besar, seorang pejabat tinggi pemerintah ditemukan tewas dalam kondisi mencurigakan di apartemennya. Media langsung berspekulasi, apakah ini bunuh diri, ataukah ada kekuatan besar yang berusaha menghilangkan saksi penting. Rama langsung tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ia segera menghubungi Prabowo, tapi panggilannya tidak dijawab. Ia merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Prabowo, di sisi lain, sedang berdiri di depan timnya dengan ekspresi dingin. Mereka mulai bergerak lebih agresif, katanya. Ini berarti kita semakin dekat dengan inti permasalahan. Ia mengambil napas dalam sebelum melanjutkan. Mulai sekarang, tidak ada lagi langkah defensif. Kita serang balik. Di tempat persembunyiannya, Ahok akhirnya membuka flash drive yang diberikan kepadanya. Matanya membelalak saat melihat isi di dalamnya. Ada bukti bahwa transaksi BBM oplosan hanyalah permukaan dari permainan yang jauh lebih besar. Ada perjanjian-perjanjian gelap, ada aliran dana miliaran yang mengalir ke luar negeri, dan lebih dari itu, ada nama-nama yang selama ini tak tersentuh oleh hukum. Dengan rahang mengeras, Ahok sadar satu hal, ini bukan lagi soal menyelamatkan dirinya sendiri. Ini soal membongkar sistem yang selama ini berdiri di atas kebohongan. Malam semakin larut, tetapi satu hal menjadi jelas, perang di balik layar telah berubah menjadi pertarungan terbuka. Dan tak ada seorang pun yang bisa mundur lagi. Jakarta masih bergetar oleh kematian mendadak pejabat tinggi yang ditemukan di apartemennya. Media menyebutnya bunuh diri, tetapi bagi mereka yang tahu lebih dalam, ini adalah eksekusi. Rama duduk di balik kemudi mobilnya, matanya menatap kosong ke arah layar ponselnya yang masih menunjukkan panggilan tak terjawab ke Prabowo. Ia merasakan kegelisahan yang tak biasa. Jika Prabowo tidak menjawab, itu berarti sesuatu telah terjadi. Di dalam Kementerian Pertahanan, Prabowo menatap peta intelijen yang dipenuhi titik-titik merah. Mereka mempercepat langkah, katanya kepada salah satu perwiranya. Kita harus bergerak sekarang, atau mereka akan menghapus setiap jejak sebelum kita sempat menyentuhnya. Salah satu anak buahnya menyerahkan dokumen terbaru. Kami menemukan indikasi bahwa sebagian besar bukti transaksi BBM oplosan dan dokumen merah hitam telah dipindahkan ke sebuah lokasi di luar negeri. Jika kita tidak bertindak cepat, semuanya akan hilang. Prabowo terdiam sesaat. Kemudian, dengan suara tegas, ia berkata, kita harus menutup permainan ini sebelum mereka sempat melarikan diri. Sementara itu, Ahok menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. Bukti dalam flash drive itu terlalu besar untuk diabaikan. Ini bukan lagi tentang dirinya, ini adalah soal mengungkap jaringan korupsi terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Ia menekan nomor telepon seorang jurnalis senior yang masih bisa ia percaya. Aku punya sesuatu yang akan mengubah segalanya, katanya pelan. Tapi kita harus bertemu di tempat yang aman. Aku tidak bisa membiarkan ini bocor sebelum waktunya. Namun, di sebuah gedung rahasia di pusat kota, seorang pria berbicara dengan nada dingin di telepon. Ahok akan bergerak, katanya. Dan Prabowo sudah terlalu dekat.
Kita harus menyelesaikan ini sebelum mereka sempat melakukan langkah berikutnya. Suara di seberang menjawab dengan singkat, hapus mereka. Pria itu mengangguk pelan sebelum menutup telepon. Dalam hitungan jam, perintah eksekusi mulai berjalan. Malam itu, Rama akhirnya bertemu dengan Ahok di sebuah tempat rahasia. Ahok menyerahkan flash drive itu kepadanya. "Kau harus menyebarkan ini," katanya. "Jika sesuatu terjadi padaku atau Prabowo, publik harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rama menerima benda itu dengan tangan gemetar. "Ini berarti kau menantang orang-orang paling berkuasa di negeri ini," katanya. Ahok tersenyum tipis. "Aku sudah menantang mereka sejak lama." Di tempat lain, Prabowo menerima pesan singkat dari seseorang yang selama ini menjadi sumber intelijennya di dalam lingkaran musuh. "Mereka bergerak malam ini. Hati-hati." Prabowo menghela napas dalam. Ia sudah tahu risikonya, tapi kali ini ia tidak bisa mundur. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Aku butuh tim. Kita akan melakukan operasi sebelum mereka sempat melarikan diri." Namun, sebelum langkah itu bisa dijalankan, ledakan besar terjadi di sebuah apartemen di pusat kota. Berita langsung menyebar, Ahok dikabarkan berada di dalam apartemen tersebut saat ledakan terjadi. Dalam sekejap, publik gempar. Rama menatap layar televisi dengan mata melebar. Tidak, ini tidak mungkin. Dalam bayangan malam Jakarta yang masih diselimuti asap dari ledakan, satu hal menjadi jelas, perang ini telah mencapai titik puncaknya. Musuh sudah menunjukkan taring mereka. Sekarang, hanya ada satu pilihan bagi Rama dan Prabowo, melawan balik dengan segala cara, sebelum mereka juga menjadi korban berikutnya. Asap masih membubung tinggi dari reruntuhan apartemen yang meledak. Sirene ambulans dan pemadam kebakaran meraung di sepanjang jalan, sementara puluhan jurnalis berkerumun di sekitar garis polisi, mencari tahu apakah Ahok benar-benar tewas dalam ledakan itu. Rama berdiri di kejauhan, jantungnya berdegup kencang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah ini benar-benar akhir bagi Ahok, ataukah ini hanya permainan lain yang dibuat untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Di tempat lain, Prabowo menerima laporan dari salah satu orang kepercayaannya. "Kami belum menemukan jasadnya," kata perwira itu dengan suara rendah. Tapi tekanan publik semakin besar. Mereka ingin kepastian. Prabowo mengangguk pelan, matanya menyipit. Jika jasadnya tidak ditemukan, maka itu berarti dia mungkin masih hidup. Ia merasakan ketegangan yang semakin besar. Jika Ahok masih hidup, maka ia berada dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Jika tidak, maka lawan mereka baru saja menghilangkan saksi terpenting dalam kasus ini. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi di pinggiran Jakarta, seorang pria dengan luka di pelipisnya berusaha duduk dengan susah payah. Napasnya berat, dadanya naik turun dalam kepayahan. Ahok masih hidup. Ia berhasil keluar dari apartemennya beberapa menit sebelum ledakan terjadi, berkat peringatan dari seseorang yang tak ia kenal. Tapi kini, ia dalam pelarian. Tak ada tempat yang aman. "Mereka tidak hanya ingin menjatuhkanku," gumamnya. "Mereka ingin menghapusku dari sejarah." Di markas intelijen militer, Prabowo mengumpulkan timnya. "Kita tak bisa lagi menunggu," katanya tegas. "Kita harus menyerang balik sebelum mereka menghilangkan semua bukti." Ia mengeluarkan peta elektronik yang menampilkan lokasi-lokasi penting yang terkait dengan operasi mereka. "Target utama kita adalah tempat penyimpanan dokumen yang berisi seluruh transaksi gelap ini. Jika kita bisa mendapatkannya, maka kita bisa mengakhiri permainan ini." Sementara itu, Rama bergerak cepat. Ia berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari sekitar apartemen Ahok beberapa saat sebelum ledakan. Dalam rekaman itu, terlihat seseorang dengan pakaian serba hitam masuk ke gedung beberapa menit sebelum ledakan terjadi. Wajahnya tak terlihat, tapi cara jalannya, Rama mengenalinya. "Tidak mungkin," bisiknya. "Jika dugaannya benar, maka ada pengkhianat di dalam lingkaran mereka sendiri." Malam itu, ketika Jakarta masih sibuk membahas insiden ledakan,
sebuah laporan rahasia sampai ke tangan seorang jurnalis investigasi yang selama ini diawasi ketat. Laporan itu berisi sebagian dari dokumen merah hitam yang belum terhapus. Dalam dokumen itu, terlihat jelas aliran dana yang menghubungkan jaringan penguasa dengan perusahaan-perusahaan minyak luar negeri. Ini lebih besar dari yang kita kira, gumam jurnalis itu. Tapi sebelum laporan itu sempat dipublikasikan, kantornya diserang. Semua komputer dihancurkan, dokumen-dokumen dibakar, dan para staf dipukul mundur oleh sekelompok pria tak dikenal. Salah satu jurnalis berhasil menyelamatkan sebagian data dalam hard drive, tapi ia tahu bahwa waktunya semakin sempit. Jika mereka tidak segera menyebarkan informasi ini, maka semua perjuangan akan sia-sia. Di sudut kota yang gelap, Ahok berusaha menghubungi seseorang yang bisa ia percaya. Suaranya lemah, tapi penuh tekad. "Kita harus mengakhiri ini sekarang," katanya pelan, sebelum mereka menghapus semua yang tersisa. Di ujung telepon, suara Prabowo terdengar datar. "Aku sudah menunggu saat ini," katanya. Saatnya membalikkan keadaan. Malam itu, Jakarta masih bergetar oleh kejadian-kejadian yang mengejutkan. Ahok yang diduga tewas kini menjadi bayangan yang mengintai musuh-musuhnya. Rama, yang semakin dekat dengan kebenaran, mulai memahami bahwa ia bukan hanya memburu bukti, tapi juga sedang diburu. Dan Prabowo, yang selama ini bergerak di balik layar, akhirnya memutuskan untuk turun tangan secara langsung. Di dalam ruang rahasia Kementerian Pertahanan, Prabowo menatap layar monitor yang menampilkan daftar nama dan transaksi mencurigakan dalam dokumen merah hitam. "Mereka sudah terlalu lama bersembunyi dalam gelap," katanya dingin. "Malam ini, kita akan menyalakan lampu." Salah satu perwira intelijen menatapnya ragu. "Tuan, jika kita melangkah terlalu jauh, mereka bisa membalas dengan cara yang lebih brutal." Prabowo tersenyum tipis. Mereka sudah melakukan hal terburuk yang bisa mereka lakukan. Sekarang giliran kita. Di lokasi persembunyiannya, Ahok merasakan waktu semakin menipis. Ia tahu bahwa setelah lolos dari percobaan pembunuhan, para musuhnya tidak akan tinggal diam. Dengan bantuan seorang jurnalis yang berhasil menyelamatkan hard drive dari kantor berita yang diserang, ia mulai menyusun strategi. "Kita harus menyebarkan ini dalam skala besar," katanya tegas. "Mereka bisa membungkam satu atau dua media, tapi mereka tidak bisa menghentikan seluruh rakyat Indonesia." Sementara itu, Rama menyusuri lorong gelap di sebuah gedung tua. Ia mendapatkan informasi bahwa ada seseorang di dalam jaringan musuh yang mulai goyah dan bersedia berbicara. Saat ia masuk ke dalam ruangan, ia menemukan seorang pria dengan luka di pelipisnya dan wajah penuh ketakutan. "Aku sudah terlalu lama dalam permainan ini," kata pria itu gemetar. "Aku ingin keluar." Rama mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. "Ceritakan semuanya," katanya. Pengakuan pria itu adalah potongan terakhir dari teka-teki besar yang selama ini mereka coba pecahkan. Ia mengungkapkan bahwa skandal BBM oplosan hanyalah permukaan dari permainan yang jauh lebih besar. Ada kesepakatan gelap yang mengatur aliran energi nasional, melibatkan pejabat tinggi, taipan bisnis, hingga jaringan internasional yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dan mereka tidak akan berhenti sampai semua yang tahu tentang ini lenyap, katanya lirih. Dalam waktu yang bersamaan, Prabowo mengumpulkan bukti-bukti yang mereka miliki dan bersiap untuk mengungkap semuanya di depan publik. Tapi sebelum langkah itu dilakukan, serangkaian serangan siber mulai menggempur sistem pertahanan negara. Data mulai dihapus, file-file penting menghilang, dan media sosial dibanjiri dengan propaganda untuk menggiring opini publik menjauh dari skandal ini. "Mereka sedang membersihkan jejak," kata salah satu teknisi IT dengan panik. "Jika kita tidak bergerak sekarang, semua bukti akan hilang." Ahok, Rama, dan Prabowo tahu bahwa mereka berada di titik terakhir. Tidak ada lagi waktu untuk rencana panjang atau langkah hati-hati. Dengan bantuan jaringan media independen, mereka mulai menyebarkan bukti ke seluruh penjuru negeri. Dokumen merah hitam diunggah ke berbagai platform,
Pengakuan saksi dipublikasikan, dan skandal ini akhirnya terbuka di hadapan rakyat. Saat matahari terbit keesokan harinya, Jakarta bukan lagi kota yang sama. Rakyat turun ke jalan. Tuntutan agar kasus ini diusut tuntas menggema di mana-mana. Para pemain besar dalam skandal ini mulai panik. Beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri, sementara yang lain berusaha menutupi jejak terakhir mereka. Tapi satu hal pasti, permainan telah berakhir. Kekuasaan yang selama ini berdiri di atas kebohongan akhirnya mulai runtuh.